lagu apa nih? Tidak ada yang istimewa. Semua terlihat biasa. Ia melakukannya dengan sikap biasa saja. Seakan semua yang diperbuatnya hanyalah bagian dari keseharian. Tak harus dunia tahu, tapi yang ia tahu, itu yang ia kerjakan. Dengan gembira, penuh kesederhanaan dan cinta. Siapakah gerangan perempuan yang biasa ini? Sosoknya kerap hadir di tengah-tengah mereka yang terkendala dengan penglihatan. Ia selalu tampil membacakan cerita, menjadi cahaya bagi saudara-saudaranya yang tunanetra, agar kisah di dalam buku itu menjadi nampak. Setelah menikah, Adri harus banyak belajar. Sudah sejak remaja ia peduli, dan hingga kini pun ia tetap menekuni. Bahkan kepeduliannya semakin nyata. Cintanya tidak pernah berubah. Karena tidak bisa melihat, Adri lebih suka menonton acara yang banyak memberikan informasi seperti siaran berita dan siaran televisi. Sementara acara televisi Sebenarnya sih kalau luka 3 harian tuh udah mulai kering. Tapi kalau sesudahnya kamu nggak akan bisa olahraga. Satu kaki. Saya sampai 3 kali kerjain, ada 35 biji atau 40. Dokter Popi itu sosok yang sangat energik ya. Banyak sekali kegiatan yang diikuti dan salah satunya yang saya rasakan tentunya banyak sekali manfaatnya ya seperti bantuan kursi roda itu gitu, yang program ini bersangkutan dengan pemberdayaan gitu. Kebetulan kami diberi pelatihan untuk membuat telur asin. Ya alhamdulillah teman-teman dan saya juga bisa memasarkan secara mandiri dan sampai sekarang produksinya meningkat terus gitu. Dan pemasaran pun tidak mengalami kesulitan ternyata. Ada yang menarik dengan perempuan biasa ini. Sehari-hari berprofesi sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Tetapi ia selalu ada bagi kaum difabel. Ia memberi motivasi bagi mereka yang terbatas. 1000 sehari. Bersama rekan-rekannya, ia tergerak untuk rutin membantu sebuah rumah jompo. Jadi merasa punya sahabat, punya saudara yang dari dulu, dari saya kecil sampai saya sekarang sudah punya anak 2 dan tetap menjadi sahabat. Iya teh, pengen operasi, Mun anu paling dia tak aja. Dokter Popi adalah pembuka wawasan buat kita teman-teman tunanetra bahwa ada nih Dokter Popi ini menjadi inspirasi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki concern dalam kegiatan-kegiatan disabilitas. Membuka wawasan, membangun kesadaran bahwa mereka punya kemampuan tak terbatas. Saya sangat salutnya ketika beliau punya kegiatan di sela-sela sebagai profesinya sebagai dokter, kemudian di berbagai organisasi yang lain, tetapi masih menjadi bagian sahabat dari teman-teman disabilitas. Baginya, kaum difabel sesungguhnya sama dengan mereka yang non-difabel. Hanya mereka perlu dorongan semangat agar mereka yang katanya terbatas bisa berkemampuan dalam mewujudkan impiannya. Menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ada cinta yang besar pada sesama
di balik tubuh mungil itu. Cinta yang membuatnya tak pernah padam untuk mereka yang tunanetra, yang lemah, dan yang merasa tidak mampu. Laksana cahaya, ia hanya memberi terang pada benak mereka, memberi kekuatan pada semangat mereka, dan memberi asa di hati mereka. Melihat dengan mata hati adalah indah jika dapat menolong sesama. Adalah bahagia saat kita dapat membuat orang lain tersenyum. Saya memegang divisi Low Vision yang salah satu mata kegiatannya yaitu pelatihan totok wajah dan instrukturnya adalah Dr. Poppy. Nah, di situ saya mulai bertemu dengan Dr. Poppy. Kemudian ada beberapa kegiatan yang Dr. Poppy juga mengundang saya untuk ikut ke kegiatan yang beliau adakan waktu itu sebelum saya bergabung dengan beliau. Salah satunya yaitu acara presentasi tentang Low Vision, tentang audiobook yang waktu itu saya buat dengan teman-teman yang dilaksanakan oleh Dr. Poppy bertempat di Museum Konferensi Asia Afrika. Beliau itu betul-betul mencurahkan waktunya, pikirnya, tenaganya untuk juga mengelola Yayasan Mata Hati Indonesia ini selain beraktivitas dengan profesi utamanya sebagai seorang dokter spesialis kulit, tapi mempunyai semangat untuk mendampingi dan memberdayakan teman-teman tunanetra dan low vision. Karena saya sendiri juga seorang penyandang low vision. Baginya keindahan itu terwujud tatkala mereka yang terbatas mampu mengenyahkan kendala terbesar dalam hidup mereka. Keluargalah penopangnya yang memberi dukungan penuh terhadap segenap kiprahnya. Dia itu kuat sekali, nggak ada capeknya gitu kalau mengerjakan sesuatu. Dan kalau udah mengerjakan sesuatu dia juga fokus gitu, komit orangnya. Gampang bergaul juga. Dulu dari SMA dia punya banyak sekali teman. Kuliah saking sederhananya dia di kosan cuma makan kerupuk. Saking prihatinnya gitu kehidupannya dia waktu dia masih kuliah itu. Ya sampai dia bisa seperti sekarang itu menurut saya perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Perjuangannya juga kerap menyentuh mereka yang butuh pertolongan. Kekuatannya selalu mampu mengangkat penghidupan mereka yang terkena bencana. Ya kita sebenarnya awalnya lebih ke difabel netra ya, tapi kesini kan ternyata banyak dari difabel lain juga yang pengen disupport lah. Jadi kayak program kita yang kemarin yang kewirausahaan itu kan ya udah kita kelola terus kita dampingi sampai setahun ke depan ini programnya. Ada tugas utama itu kan di ngurusin bencana itu. Jadi kadang suka diminta juga dari komunitas-komunitas yang lain, bisa nggak ngasih penyuluhan, bisa nggak bantu di pengobatan. Ya udah sepanjang saya bisa mah bisa aja. Sejak belia terbiasa melakukan hal-hal sosial, itu pun cuma karena ia tidak ingin terlambat melakukan hal baik untuk orang lain. Orang tua saya kan meninggal masih muda-muda, usia 42 ya, 42, kakak adik juga meninggal masih muda-muda. Jadi saya selalu inginlah berbuat sesuatu walaupun ya mungkin tidak banyak, mungkin kadang-kadang yang kita pikir kecil itu tuh ternyata buat orang teh nilainya besar ya gitu. Walaupun itu hanya satu bentuk perhatian kecil gitu, kadang-kadang ternyata buat orang teh sangat bermakna gitu. Dan siapa tahu yang kecil itu ternyata kesempatan terakhir kita untuk melakukan sesuatu, dan kita nggak tahu umur kita mau sampai